Halo semuanya, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Penerapan Teori Permainan dalam Strategi Pemasaran Produk Kartu Operator Seluler di Pendidikan Matematika Angkatan 2019 kelas B Universitas Sanata Dharma. Di sini kami beranggotakan Aprian Dayu dengan NIM 19050, kemudian Imelda Ceria dengan NIM 19056, saya sendiri Sri Andrani Silvia dengan NIM 19058. Nah, dari judul ini kami memiliki latar belakangnya pada sekarang ini COVID-19 itu mengharuskan aktivitas dilakukan dalam jaringan. Salah satunya itu pembelajaran. Nah, pada perusahaan menyediakan layanan telepon kepada pengguna telepon seluler berupa kartu SIM. Nah, di Indonesia banyak kartu SIM, di antaranya itu ada Telkomsel, kemudian Indosat, kemudian ada Excel, dan sebagainya. Nah, hal tersebut menyebabkan persaingan makin ketat untuk menarik minat konsumen dalam kartu operator seluler. Dari latar belakang tadi kami memiliki tujuan dan manfaat. Untuk tujuannya itu membantu pengambilan keputusan strategi pemasaran yang tepat sehingga dapat meningkatkan minat konsumen dan menghasilkan keuntungan yang optimal bagi produsen kartu operator seluler. Untuk manfaat penelitian ini bagi peneliti dapat mengembangkan ilmu yang diperoleh dari perkuliahan mata kuliah riset operasi. Bagi perusahaan dapat dipergunakan sebagai pertimbangan untuk kebijakan dalam pengambilan keputusan perusahaan di masa sekarang dan masa yang akan datang agar dapat meningkatkan jumlah konsumen. Nah, selanjutnya itu kajian pustaka. Nah, teori permainan adalah teori yang menganalisis bagaimana kita mengambil keputusan setelah merespon keputusan yang diambil oleh pemain lain. Dalam teori permainan ini dikelompokkan ke dalam dua bagian berdasarkan nilai pemain, yaitu zero sum game dan not zero sum game. Zero sum game ini jika keuntungan atau kerugian itu sama dengan nol. Untuk not zero sum game itu kebalikannya. Nah, pada teori permainan terdapat dua macam strategi, yang ada strategi murni dan strategi campuran. Strategi murni ini suatu permainan dengan posisi pilihan terbaiknya bagi setiap pemain dicapai dengan memilih satu strategi tunggal. Nah, pada strategi murni ini memiliki kriteria maksimum dan minimax-nya. Kemudian untuk pemain barisnya itu mengidentifikasi strategi optimal melalui aplikasi kriteria maksimin. Untuk kolomnya sendiri itu menggunakan kriteria minimax untuk mengidentifikasi strategi optimalnya. Nah, selanjutnya itu jika strategi murid ini tidak tercapai, maka menggunakan strategi campuran. Nah, strategi campuran ini adalah suatu strategi dari setiap pemain akan mempunyai probabilitas yang menunjukkan proporsi banyaknya bagian yang digunakan untuk melakukan strategi tersebut. Nah, selanjutnya itu deskripsi data. Nah, data yang digunakan dalam penelitian itu data primer, kemudian peneliti memperoleh data pengguna kartu operator seluler dengan melakukan survei melalui kuesioner Google Formulir dengan populasinya itu adalah mahasiswa pendidikan matematika angkatan 2019 kelas B Universitas Sanata Dharma. Pada kuesioner itu memiliki dua pertanyaan. Yang pertama itu merek kartu operator yang digunakan dengan tiga pilihannya itu Telkomsel, Indosat, dan Excel. Nah, nanti jawaban dari pertanyaan ini akan digunakan sebagai jumlah konsumen dari operator. Untuk pertanyaan yang kedua itu alasan utama. Nah, di sini ada 5 pilihan, yaitu harga terjangkau, kuota internet murah, kemudian kuota tidak ada pembagian, kemudian kualitas jaringan, dan banyaknya promo. Nah, dari jawaban pertanyaan ini akan digunakan sebagai strategi yang digunakan oleh operator. Nah, dari kuesioner ini kami memperoleh 23 responden, kemudian diperoleh konsumen kartu operator seluler Telkomsel itu sebanyak 13 orang, kemudian untuk konsumen Indosat itu sebanyak 5 orang, dan konsumen Excel itu sebanyak 5 orang. Ini hasil data yang diperoleh dari kuesioner tadi, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini. Selanjutnya itu analisis data dan pembahasan. Untuk analisis datanya, data diperoleh dari kuesioner yang diolah sehingga nanti mendapatkan sebuah matriks permainan dengan dua pemain. Nah, operator yang digunakan atau pemain itu ada Telkomsel dan Indosat, kemudian Telkomsel dan Excel, dan yang terakhir itu ada Indosat dan Excel. Kemudian cara mendapatkan nilai perolehan matriks adalah dengan cara menggunakan jumlah perolehan antara kedua operator. Matriks yang telah didapatkan diolah menggunakan metode zero sum game murni dengan mencari titik plana atau saddle point-nya. Selanjutnya itu hasilnya akan dibahas oleh rekan saya. Oke, selanjutnya hasil dan pembahasan. Nah, untuk strateginya sendiri, strategi yang digunakan oleh setiap pemain adalah sama. Dalam artian, ketika suatu perusahaan satu mengeluarkan strategi A, maka di perusahaan kedua akan ada strategi A juga. Nah, untuk penelitian kami ini atau makalah kami ini, itu ada 5 strategi, yaitu harga terjangkau, kuota murah, kuota internet murah, kuota tidak ada pembagian, kualitas jaringan, dan banyak promo. Nah, untuk variabelnya sendiri, untuk variabel X digunakan untuk pada bagian baris. Nah, sedangkan untuk variabel Y digunakan untuk strategi pada bagian kolom. Selanjutnya. Nah, seperti yang telah disampaikan sebelumnya, untuk pengolahan data itu ada Telkomsel dan Indosat untuk yang pertama. Nah, untuk mendapatkan matriksnya ini, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya,
perolehan matriksnya ini itu adalah mengurangkan antara jumlah baris ini dikurangkan dengan jumlah pada kolom. Nah, sebagai contohnya nilai pada baris ini 0 dikurangkan dengan dengan 1, maka didapatkan nilainya adalah negatif 1. Nah, kemudian untuk contoh yang selanjutnya itu pada baris kedua dikurangkan dengan kolom pertama didapatkan nilai negatif 1 dan seterusnya, sehingga didapatkanlah matriks seperti ini. Selanjutnya. Nah, untuk pengolahan datanya sendiri seperti yang setelah disampaikan tadi, pertama akan mencari nilai minimum dari setiap baris dan akan mencari nilai maksimum pada setiap kolom. Kemudian setelah itu akan dicari nilai maksimin atau nilai maksimum dari kolom minimum, dan kemudian akan dicari nilai minimax atau nilai minimum dari baris maksimum. Nah, berdasarkan hal itu, pertama kita akan mencari nilai minimum dari setiap barisnya. Pada baris pertama didapat nilai negatif 1, kemudian pada baris kedua didapatkan negatif 3, pada baris keempat kedua maksud negatif 3, pada baris ketiga didapatkan negatif 1, pada baris keempat itu didapatkan 9, pada baris kelima didapatkan negatif 3. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai maksimum pada setiap kolom. Pada kolom pertama didapatkan maksimumnya itu adalah 10, kolom kedua itu 11, kolom ketiga itu 11, kolom keempat itu 9, dan kolom kelima itu 10. Nah, selanjutnya akan dicari maksimin dan juga minimax. Nah, untuk nilai maksiminnya itu didapatkan 9, dan untuk nilai minimaxnya juga didapatkan 9. Nah, berdasarkan hal ini, maka untuk Telkomsel dan Indosat ini dapat diselesaikan dengan strategi murni, karena nilai dari maksimin itu sama dengan nilai minimax. Nah, sehingga didapatkan value dari saddle point-nya itu adalah 9. Nah, dalam artian ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan Telkomsel untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum itu akan mengeluarkan strategi X4, dan perusahaan operator Indosat akan mengeluarkan strategi Y4 untuk meminimalkan kerugian. Nah, dalam hal ini maka dapat dikatakan kedua perusahaan akan mengambil strategi meningkatkan kualitas jaringan. Selanjutnya. Nah, selanjutnya itu adalah perbandingan antara Telkomsel dan XL. Nah, untuk mendapatkan matriks perbandingan Telkomsel dan XL itu sama seperti langkah sebelumnya, yaitu tinggal mengurangkan nilai pada baris dikurangkan dengan nilai pada kolom, sehingga didapatkan nilai matriksnya seperti itu. Selanjutnya. Nah, hal yang sama dilakukan pada perbandingan Telkomsel dan XL ini. Kita akan mencari nilai minimum setiap baris dan nilai maksimum pada setiap kolom. Didapatkanlah nilai seperti yang ada di tabel ini. Ini untuk nilai minimum setiap baris, dan ini nilai maksimum untuk setiap kolom. Nah, kemudian akan mencari nilai maksimin dan minimax. Nah, didapatkan nilai untuk maksiminnya itu adalah 9, dan nilai minimaxnya itu juga 9. Nah, hal yang serupa perbandingan antara Telkomsel dan XL ini dapat diselesaikan dengan strategi murni, karena nilai maksimin dan minimaxnya sama, sehingga dapat value dari saddle point-nya itu adalah 9. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa strategi yang akan dikeluarkan perusahaan Telkomsel itu adalah X4, dan perusahaan operator XL itu adalah Y4. Maka kedua perusahaan akan mengeluarkan strategi meningkatkan kualitas jaringan. Selanjutnya. Nah, hal yang serupa untuk mendapatkan matriks seperti pada langkah pertama, perbandingan antara Telkomsel dan Indosat dan juga Telkomsel dan XL. Maka akan berdasarkan cara itu maka didapatkan matriksnya seperti yang ada di gambar ini. Selanjutnya. Nah, kemudian untuk hal yang sama kita akan cari nilai minimum dan juga maksimum. Minimum untuk setiap baris dan maksimum untuk setiap kolom. Nah, untuk nilai minimum dari setiap barisnya didapatkan seperti ini. Nah, kemudian untuk nilai maksimumnya didapatkan nilai seperti ini. Selanjutnya akan dicari maksimin dan juga minimaxnya. Nah, untuk maksimin didapatkan itu adalah 1, dan minimaxnya juga adalah 1. Nah, berdasarkan hal ini, karena minimax sama dengan minimum, maka dapat diselesaikan dengan strategi murni. Nah, kemudian didapatkan value dari saddle point-nya itu adalah 1. Nah, dengan kata lain, maka perusahaan operator Indosat itu akan mengeluarkan strategi
X4 dan perusahaan operator XL akan mengeluarkan strategi Y4 untuk meminimalkan kerugiannya. Nah, dengan kata lain, kedua perusahaan akan mengeluarkan strategi meningkatkan kualitas jaringan. Selanjutnya, nah, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa strategi yang digunakan oleh perusahaan kartu operator seluler Telkomsel, Indosat, dan juga XL itu adalah dalam meningkatkan minat konsumen dan menghasilkan keuntungan yang optimal itu dengan memilih strategi meningkatkan kualitas jaringan. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.